Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Halo anak soleh dan solehah di rumah, apa kabarnya? Semoga semuanya selalu ada dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ini Ustadz Rukman. Seperti biasa dengan Ustadz Rukman, kita akan belajar mata pelajaran PAI atau Pendidikan Agama Islam. Namun sebelum kita mulai kepada pembelajaran, ayo kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, kita sudah berdoa. Semoga kita diberikan kemudahan, kelancaran, dan ditambahkan ilmu kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Anak soleh dan solehah, pada pertemuan sekarang kita memasuki semester kedua. Nah, semester kedua ini kita akan melanjutkan pembelajaran PAI di bab 3. Bab 3 ini silakan anak-anak bisa membuka buku PAI di halaman 22-23. Di bab 3 ini kita akan membahas materi tentang Asmaul Husna. Anak-anak tentu sudah pada tahu apa itu Asmaul Husna. Asmaul Husna itu artinya nama-nama yang baik bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anak juga pasti hafal jumlah Asmaul Husna ada berapa? Jumlah Asmaul Husna ada 99. Jika kita beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, berarti kita yakin bahwa Allah itu ada. Jika kita sudah meyakini bahwa Allah itu ada, maka kita pun harus meyakini kepada Asmaul Husna ini. Ustadz yakin anak-anak sudah banyak yang hafal Asmaul Husna karena di sekolah kita sering dibiasakan setelah sholat duha dibaca Asmaul Husna dari 1 sampai 99. Anak soleh dan solihah, Asmaul Husna ini semuanya mempunyai arti dan makna masing-masing yang sangat luar biasa maknanya. Kita akan mempelajari 3 Asmaul Husna beserta arti dan maknanya dan nilai teladan yang akan kita ambil dari 3 Asmaul Husna ini. Apa saja itu? Yang pertama, sifat Al-Basir. Al-Basir artinya Allah yang maha melihat. Ya, kita bisa melihat, Allah pun bisa melihat. Manusia dengan Allah tentu sangat berbeda dan berbeda sekali. Cara kita melihat dengan Allah melihat berbeda. Jangan samakan mata Allah dengan mata kita. Kenapa? Karena Allah bukan makhluk, Allah bukan manusia. Kemudian bagaimana cara kita meneladani sifat Al-Basir ini? Pertama, kita harus menjaga mata kita, pandangan kita dari hal-hal yang tidak baik. Gunakan mata kita untuk melihat sesuatu yang baik. Itu adalah salah satu bentuk kita meneladani sifat Al-Basir ini. Yang kedua yaitu Allah mempunyai sifat Al-Adlu. Apa Al-Adlu itu? Al-Adlu artinya Allah yang maha adil. Adil dalam segala hal. Allah sangat adil mengatur semua urusan di langit dan di bumi. Adil di sini berarti Allah menempatkan segala sesuatu dengan tepat. Contoh ikan. Allah menempatkan ikan di air tawar ataupun di air laut, ikan itu tetap hidup. Kenapa? Karena itu tempatnya ikan. Jika ikan itu ditempatkan di daratan, tentu dia akan mati. Kenapa? Karena itu bukan tempatnya. Itu adalah salah satu contoh keadilan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keadilan Allah ini bersifat mutlak. Apa mutlak itu? Mutlak itu artinya tidak bisa diganggu gugat, tetap begitu. Kemudian salah satu bentuk keadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah memberikan pahala atau balasan kepada manusia sesuai dengan perbuatan kita selama di dunia. Jika perbuatan kita selama di dunia baik, tidak pernah menyakiti orang lain, selalu melaksanakan kewajiban Allah Subhanahu wa Ta'ala, selalu menjauhi larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka balasan yang Allah akan berikan kepada kita adalah sesuatu yang baik, yaitu surga. Kemudian apabila perbuatan kita selama di dunia tidak baik, selalu meninggalkan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, selalu melawan kepada orang tua, tidak pernah mendengarkan perintah orang tua, selalu membantah atau selalu melakukan perbuatan yang buruk, maka balasannya pun akan sama. Kita akan mendapatkan balasan yang buruk. Itulah salah satu keadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian bagaimana cara kita meneladani sifat Al-Adlu ini? Yaitu yang pertama, kita harus belajar menata diri, memposisikan sesuatu dengan seadil-adilnya. Ada waktu belajar, ada waktu bermain, ada waktu ngaji, ada waktu sholat, ada waktu main. Semuanya dilakukan secara adil.
Tidak selalu main melulu kemudian belajar dilupakan, apalagi dalam keadaan seperti ini. Walaupun kita belajarnya daring, belajar harus tetap dilaksanakan untuk keadilan diri sendiri. Yang ketiga, Allah mempunyai sifat Al-Azim. Apa arti Al-Azim? Al-Azim artinya Allah yang Maha Agung. Allah pantas sekali memiliki sifat Al-Azim, artinya Maha Agung. Kenapa? Karena Allah yang menciptakan bumi, langit beserta isinya. Lihatlah gunung yang begitu tinggi, lihatlah langit yang begitu tinggi yang tidak akan ada yang bisa menjangkaunya kecuali atas izin Allah Subhanahu wa taala. Lihatlah laut yang begitu luas yang kita tidak tahu di mana ujungnya. Itu adalah bentuk keagungan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bagaimana cara kita meneladani sifat Al-Azim ini? Pertama, kita harus memperbaiki diri beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mengikuti segala perintahnya, menjauhi segala larangan Allah Subhanahu wa taala, juga mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Itu salah satu contoh kita meneladani sifat Al-Azim. Anak soleh dan solehah, itu tadi 3 Asmaul Husna yang kita pelajari bersama-sama. Masih ingat apa saja itu? Yang pertama, Al-Basir artinya Allah yang maha melihat. Yang kedua, Al-Adlu artinya Allah yang maha adil. Yang ketiga, Al-Azim artinya Allah yang maha agung. Mungkin sampai di sini pertemuan kita pada kali ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Jangan lupa jaga kesehatan selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ustadz, nama saya Ahmad. Saya akan membacakan 3 Asmaul Husna beserta artinya. Yang pertama, Al-Basir artinya Allah yang maha melihat. Yang kedua, Al-Adlu artinya Allah maha adil. Yang ketiga, Al-Azim artinya Allah maha agung. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.